Shalom adik-adik. Shalom teman-temanku semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Jadi di sini bersama Kak Bayu dan adik Otniel. kita akan bersekolah minggu bersama-sama ya. Tapi sebelumnya kita akan memujikan bersukacitalah selalu. Bangkit berdiri ya. Sukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman kanan, kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Sukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman kanan, kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Kehendak Tuhan bagimu. Oke adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami, adik-adik. Sebentar lagi adik-adik ini akan memulai sekolah minggu ya Tuhan, dan akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah adik-adik ya Tuhan, supaya adik-adik dapat mendengarkan dengan baik dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Oke adik-adik semuanya, gimana? Masih pada semangat kan ya? Masih pada semangat dong? Mana suaranya? Wih, mantap. Gimana Otnil? Masih semangat kan? Semangat dong. Mantap. Jos. Oke, kita akan kumandangkan yel-yel WCM Kidos ya. Nanti Mas Bayu bilang WCM Kidos ya. Mas Bayu sama Otnil nanti akan bilang WCM Kidos. Nanti adik-adik jawab menjadi anak Tuhan istimewa. Oke? Udah siap ya? Siap. Oke. Yonil, 1, 2, 3. WCM Kidos menjadi anak Tuhan istimewa. Oke adik-adik, kita akan pujikan Happy Ya Ya Ya. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan.
siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, Ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Oke adik-adik semua, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh. Mamaku. Tetapi sebelumnya kita akan pujikan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, Kalau mau tumbuh, beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. kalau mau tumbuh, Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tumbuh. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tumbuh. Oke adik-adik, selamat belajar firman Tuhan. Shalom adik-adik semua, selamat pagi, bagaimana kabarnya?
Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, dengan penuh sukacita yang dari Tuhan. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan dari Galatia 4 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kita buka bersama-sama ya. Galatia 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Budani bacakan ya. Galatia 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula dengan kita. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu perhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Ayat yang ke-11, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Nah, firman Tuhan hari ini berjudul Injil yang menyelamatkan. Apa? Injil yang menyelamatkan. Nah, hari ini Bu Dani tanya, siapa yang setiap hari membaca Alkitab bersama mama papanya? Ayo angkat tangannya. Siapa yang setiap hari membaca Alkitab bersama dengan orang tua, dengan mama papanya? Nah, tahukah kalian? Nah, di sini Bu Dani punya Alkitab. Di Alkitab ini ada dua bagian. Yang pertama ada yang namanya Perjanjian Lama. Perjanjian Lama. Dan yang kedua ada Perjanjian Baru. Perjanjian Baru. Nah, kalau di samping kanan kiri adik-adik semua ada mama, ada papa, coba dilihat lagi. Mana sih Ma yang Perjanjian Baru? Mana sih Pa yang Perjanjian Lama? Nah, coba dilihat, sudah ketemu atau belum? Di bagian depan sendiri tulisannya Perjanjian Lama. Nah, di bagian tengah yang hampir habis, di bagian tengah yang hampir habis ini ada tulisannya Perjanjian Baru. Nah, sudah lihat ada tulisannya Perjanjian Baru. Nah, sudah ya, sudah paham ya, ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, adik-adik, di situ ada Perjanjian Lama. Kalau adik-adik tahu, Perjanjian Lama itu pasti ada yang namanya hukum Taurat. Nah, Perjanjian Lama itu masih memegang hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu banyak sekali.
peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Kalau anak-anak hidup di zaman dahulu, banyak sekali peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Nah, termasuk juga dengan orang-orang waktu zaman dahulu, waktu di perjanjian lama, mereka percaya jika mereka semua bisa mematuhi peraturan-peraturan yang ada, mereka akan masuk ke surga. Mereka dapat masuk ke surga ketika mereka melakukan semua hukum Taurat. Padahal hukum Taurat itu ada banyak sekali, ada banyak, bahkan kalau dihitung-hitung itu bisa sampai ratusan. Tetapi mereka percaya bahwa ketika mereka melakukan hukum Taurat, mereka bisa masuk ke surga. Nah, di perjanjian baru ini yang harus kita pelajari. Di perjanjian baru ada yang namanya Injil. Injil itu ada apa aja, anak-anak? Adik-adik semua tahu nggak? Injil ada berapa? Injil itu ada berapa? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Dari sini aku dengar lo ya. Dari sini aku dengar lo ya. Nah, Injil ada 4. Ya. Di perjanjian baru yang dinamakan Injil itu ada 4. Nah, 4 ini Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, di perjanjian baru, nah ini orang-orangnya berbeda dengan di perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama, mereka percaya bahwa ketika mereka melakukan semua hukum Taurat, maka mereka bisa masuk ke surga. Tetapi ketika kita belajar tentang perjanjian baru, nah ini orang-orang perjanjian baru percaya bahwa ketika mereka berbuat kebaikan, mereka banyak berbuat baik, mereka bisa masuk ke surga. Nah, tetapi adik-adik, tidak mungkin seseorang itu nggak punya kesalahan. Pasti mereka melakukan kesalahan, pasti bisa melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan. Nah, bagaimana caranya bisa masuk ke surga? Sedangkan kita harus selalu berbuat baik. Berpikiran yang jahat tentang temennya, nah, itu aja sudah termasuk dosa loh. Siapa yang sering berpikiran jelek tentang temannya? Nah, kan tidak mungkin ya, tidak mungkin kita tidak melakukan kesalahan. Kita harus terus berbuat baik. Nah, tetapi tidak menjamin kita untuk bisa masuk ke surga. Nah, salah satu kuncinya kita bisa masuk ke surga adalah kita harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan apa? Dengan berbuat baik. Dengan berbuat baik kepada teman-teman kita, kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada orang-orang yang tidak seberuntung kita. Itu adalah bukti kepada Tuhan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Itu bukti nyata kita di dalam dunia ini. Tetapi hal yang terpenting adik-adik adalah Injil yang menyelamatkan, Injil yang bisa membawa kita ke surga. Hanya percaya kepada Tuhan saja kita bisa masuk ke surga. Nah, kita sudah belajar bagaimana orang-orang dahulu yang harus menuruti peraturan yang banyak, mereka percaya bahwa mereka masuk ke surga. Ternyata tidak ya adik-adik ya. Ada satu hal saja, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik semua, ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari, kita bisa lihat ya di lembar ini, kita di lembar tugas kita, ayat hafalan pada pagi hari ini dari Roma 1 ayat 16b. Roma 1 ayat yang ke-16b. Kita akan baca bersama-sama ya. 2, 3. Injil
adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Apa? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat yang ke-16. Yuk kita ulangi bersama-sama ya. Roma 1 ayat yang ke-16b. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Oke, kita hafalkan bersama-sama ya. Sama-sama kita hafalkan Roma 1 ayatnya yang ke-16b. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sudah hafal semua ya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nanti di lembar itu, kalau di lembar tugas pasti bisa menjawab apa yang ditanyakan. Nah, Alkitab terbagi menjadi berapa tadi? Bagus, 2 ada. Nah, betul, perjanjian lama dan perjanjian baru. Bagaimana supaya kita bisa masuk ke surga? Percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Inilah adik-adik firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh belajar tentang kasih-Mu Tuhan yang luar biasa kepada kami, sehingga Engkau menyediakan surga untuk kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa percaya kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk menaati setiap ajaran yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih mamaku sudah menyampaikan firman Tuhan untuk teman-temanku. Tuhan Yesus Memberkati. Oke adik-adik, kita akan menghafalkan ayat hafalan Ayat kita ya. Dari Roma 1 ayat Ayat 16. Oke adik-adik, semuanya sudah siap? Siap. Siap Nil? Siap. Oke, yuk kita bacakan yuk. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Roma 1 ayat 16. Oke adik-adik semuanya, kita akan menutup sekolah minggu kita. Tapi kita sebenarnya akan berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Oke, semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati adik-adik ya Tuhan, yang sudah mengikuti sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Berkatilah adik-adik ya Tuhan untuk tetap setia untuk mengikuti sekolah minggu setiap hari minggu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk adik-adik ini ya Tuhan, yang pada saat ini sudah masuk sekolah ya Tuhan. Kau berkati adik-adik dalam sekolahnya dapat mengikuti pelajaran dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Oke adik-adik, jangan lupa ya untuk mengerjakan lembar pelajaran bersama orang tua ya. Sampai berjumpa kembali di sekolah minggu berikutnya. Dadah. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.